Saudara-saudara, suatu kali saya itu beli barang untuk kelengkapan rumah di sebuah toko bangunan gak jauh dari tempat saya tinggal. Saya tinggal di timur, saudara-saudara, dan tempat ini sejauh timur dari barat bagi saya. Ya, saya beli barang, saudara-saudara, dan pelayannya seorang laki-laki memberikan beberapa barang yang saya butuhkan dan membawa sekalian uang kembalian. Kami para pria, apalagi kalau sudah bapak-bapak, kami itu nggak pernah menghitung uang kembalian itu. Kalau nggak percaya tanya tuh pada para bapak-bapak, para pria, Anda hitung nggak uang kembalian itu? Nggak pernah, karena begitu besar iman kami gitu ya. Nah waktu itu saya juga nggak ngitung tuh uang kembaliannya. Jadi saya tenang aja nerima dan kemudian mobil saya mulai mundur mau mencari space untuk masuk ke jalan raya. Dan pada waktu itulah entah dari mana saya nggak pernah tahu. Tahu-tahu terdengar suara prit dan tukang parkir ada di situ. Tadi waktu saya susah payah masuk dia nggak ada. Tapi begitu saya mau keluar tahu-tahu dia seperti jatuh dari langit gitu. Dia mengulurkan tangannya, saya ajak salaman kok kayaknya dia minta uang gitu ya. Nah habis uang saya kasih, saya bersyukur dia menolong saya untuk keluar dari tempat parkir itu masuk jalan raya yang memang rame saudara-saudara, jalannya kecil. Jadi kaca mobil saya masih terbuka sedikit sambil saya bergerak perlahan-lahan. Nah pada saat itulah saya mendengar ada orang yang berkata, Pak gitu ya sambil berlari-lari ke arah mobil saya saudara-saudara. Saya tengok dari spion, saya kenal ini orang yang tadi melayani saya gitu. Lalu saya berpikir gini, kemungkinan besar nih kalau enggak barang ketinggalan, dia salah ngasih kembalian. Kembaliannya pasti lebih deh. Dia kan enggak mau rugi gitu ya. Jadi mobil saya hentikan dan dia kemudian terengah-engah. Dia kemudian berkata, Pak, mohon maafkan saya Pak, saya salah Pak. Saya bilang tenang Pak, ngaku salah bisa di sini, baptisan mesti di gereja. Ini ngapain orang terengah-engah, orang capek. Kenapa sih dia harus memaksa dirinya lari gitu loh. Nah ketika dia mengatakan itu saudara-saudara di tangannya ada uang 500 rupiah ini. Dan dia berkata kepada saya minta maaf Pak. Saya salah memberi uang kembalian kurang 500 rupiah. Oh saudara-saudara waktu itu saya berkata kepada dia begini. Pak enggak apa-apa Pak, pegang aja. Bapak enggak lari saya juga enggak tahu kok. Ini cuma 500 rupiah Pak. Kalau 500 juta beda urusan. Uang 500 Pak dapat apa? Bapak enggak usah sesusah itu lari ngejar saya. Gak perlu Pak. Dan dia berkata begini, gak bisa Pak. Walaupun 500 ini bukan hak saya. Kalau saya ngambil sesuatu yang bukan hak saya mencuri Pak. Dalam hati saya berkata, lanjutkan khotbahnya. Karena dia sudah bilang mencuri dan kalimat selanjutnya dia berkata, dan kalau saya mencuri, nanti yang di atas bisa marah sama saya Pak. Dalam hati beneran kan lanjutin. Jadi saya nggak bisa nyimpen uang ini Pak. Ini bukan hak saya. Nggak pantas, jadi ini saya kembalikan Pak ke Bapak. Mohon diterima. Saudara saya menerima uang itu sembari saya kemudian berpikir begini. Kalau ini pegawai saya, kalau ini pegawai Anda yang kayak begini, Anda akan terusin, Anda akan membuat dia kerasan, atau Anda akan keluarin dia. Kalau itu pegawai Anda bekerja dengan attitude seperti ini, Anda senang atau enggak senang? Anda gembira atau tidak? Anda pengen menghentikan dia atau Anda berkata 2 periode enggak apa-apa Pak. Kalau mau 3 juga bisa kita atur. Apa yang akan Anda rasakan ketika itu adalah orang yang bekerja untuk Anda?
Apa yang akan Anda rasakan kalau Anda adalah customer dari toko itu? Saudara-saudara, kita ini pasti akan menghargai orang yang bekerja dengan integritas seperti ini. Kalau itu pembantu di rumah kita, kita akan awetkan. Kalau perlu pakai formalin. Kalau itu orang yang bekerja untuk kita, kita akan kasih fasilitas. Ini orang baik, orang jujur, berintegritas. Kalau kamu punya adik seperti kamu, bawa sini semua. Kerja di tempatku. Karena kalau kalian semua jujur, baik, bisa kerja, aku bisa jalan-jalan, liburan terus. Kita senang diperlakukan dengan integritas yang baik. Kita senang orang memperlakukan kita dengan kejujuran dan kebaikan. Tetapi masalahnya adalah, apakah kita juga jadi orang yang seperti itu di dunia kerja kita? Ketika kita bekerja untuk atasan, ketika kita bekerja untuk klien, apakah attitude kita seperti itu? Ketika kita menjadi pemimpin dan kemudian harus memimpin segitu banyak orang, apakah attitude kita kayak begitu, penuh dengan integritas? Saudara-saudara, menarik kalau kita menemukan kitab Kolose membahas tentang soal pekerjaan. Dan bahasan soal pekerjaan ini, saudara-saudara, ditandai dengan ayat yang berbunyi dengan sangat spesifik. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, gambar besarnya kayak begini, saudara-saudara. Kolose pasal 3 itu berbicara tentang manusia baru di dalam Kristus. Manusia yang telah diselamatkan oleh Injil, mendengar anugerah Kristus. Tetapi tidak berhenti di situ. Tidak berhenti, Paulus kemudian berkata, kalian sudah mendengarkan Injil, kalian sudah diselamatkan, yuk sekarang kita pindah ke surga. Enggak. Kalian masih hidup di dalam dunia, kalian masih hidup bergumul dengan lingkungan yang jatuh di dalam dosa. Tetapi kitab Kolose memberi penegasan, pembaharuan itu mesti dibawa. Status sebagai manusia baru itu mesti dibawa dalam relasi dengan siapa? Dalam aspek yang paling sempit, dalam relasi rumah tangga. Makanya diatur, suami kasihilah istrimu. Istri tunduk dan bukan tanduk kepada suami. Orang tua sayangi anak, jangan membuat pahit. Anak hormatin orang tua. Status sebagai manusia yang baru itu mesti kelihatan penerjemahannya di dalam hidup sehari-hari. Dan kemudian diperluas dalam soal pekerjaan. Saudara, kenapa sih Rasul Paulus mesti menegaskan hal ini? Karena pada waktu itu saudara-saudara ada aliran yang tidak sehat, yang sesat, namanya Gnosticism. Gnosticism berasal dari kata gnosko, pengetahuan, adalah campuran antara kekristenan, Yudaisme, dan filsafat-filsafat lain. Nah, mereka itu ngajarin orang begini, di dalam diri manusia ada aspek roh. Roh itu suci, tetapi ada aspek daging. Daging ini berdosa. Implikasinya apa? Semakin rohani seseorang menekankan dimensi roh, dia tidak peduli dengan urusan sehari-hari. Alias kalau orang rohani punya kualitas yang baik menurut Gnosticism, dia akan menjauhkan diri dari materi yang jahat ini. Kamu suci, kamu berurusan dengan yang ilahi saja. Kamu gak ada urusannya dengan yang duniawi. Aspek yang kedua dari Gnosticism adalah keyakinan bahwa roh itu suci, materi ini berdosa. Jadi gimana? Hidup aja dualistik. Kalau sedang berurusan dengan soal ibadah, soal rohani, soal roh, hiduplah yang paling suci semaksimal mungkin. Tetapi materi tubuh ini jahat dan berdosa. Itu artinya apa? Kalau kamu sedang hidup dengan materi, dengan tubuhmu, puaskan saja hawa nafsunya. Jadi di tengah cara berpikir keliru yang melanda jemaat,
Di mana orang berpikir semakin rohani, semakin tidak mengurusi hal-hal duniawi termasuk keluarga dan pekerjaan. Semakin kamu rohani, pengaruh gnostisisme itu rohmu mulia tetapi tubuhmu berdosa, ya puaskan hawa nafsu dengan tubuh. Lakuin hal sesuai dengan yang tubuhmu mau, nanti kalau soal rohani urusan belakangan. Nah, firman Tuhan itu mengajar sebuah pandangan yang lebih holistik. Pembaharuan diri ini, aspek rohani ini harus dibawa ke dalam hidup sehari-hari. Orang tidak boleh berpikir dualistik bahwa kalau di gereja saya suci dan saleh. Kalau di dalam hidup sehari-hari kita berkata roh memang penurut tetapi daging itu. Nah, dan Anda jangan berpikir soal gnostisisme itu hanya di masa lalu. Saya duduk di sebuah kafe dengan seorang pengusaha. Pokoknya kalau Anda ketemu di kafe dengan orang lain, jangan tanya siapa yang bayar, pasti bukan saya. Ya, jadi kafe itu full pack gitu ya. Dan dia merasa perlu mengangkat telepon. Mau keluar jauh harus naik angkot 2 kali. Jadi dia harus mengangkat telepon di hadapan saya. Dia berkata, "Pak, sebentar ya, saya angkat teleponnya." Nah, saya nggak tahu apa yang dipercakapkan, tapi dari beberapa perkataannya membuat saya berpikir ulang. Mosok sih dia bilang ready stock, padahal dia tadi barusan curhat, stoknya habis, dia lagi bingung nyari supplier. Masa sih dia bilang kondisi perusahaan baik, tadi barusan minta doa syafaat, kondisi perusahaannya sekarat. Kan jadi bingung kan? Nah, setelah dia meletakkan teleponnya, dia berkata begini, "Pak WP, pokoknya Bapak jangan dengerin saya kalau lagi ngatur bisnis ya. Banyak bohongnya. Bapak dengerin saya aja kalau di gereja." Jadi di gereja dia dituntun oleh malaikat. Di dalam bisnis dia juga dituntun oleh malaikat. Malaikat maut. Sifatnya jadi dualistik. Nah, yang seperti inilah yang firman Tuhan perangi jauh-jauh hari. Kamu diperbaharui oleh Injil, kamu menjadi manusia baru, dimensi rohmu diperbaharui. Ayo perilaku yang sudah diperbaharui itu dibawa masuk ke dalam rumah tangga, dibawa masuk ke dalam dunia kerja. Dan firman Tuhan ini jujur tidak mudah menghayati pembaharuan yang sudah Allah lakukan melalui Yesus Kristus dibawa ke dalam dunia di luar. Kenapa saudara-saudara? Karena Anda dan saya masih berada di dalam proses pengudusan, progressive sanctification masih berlangsung, sementara dunia ini hidup tanpa mengenal Allah. Kita akan merasakan tekanan yang tidak mudah di situ. Betapa tidak mudah membawa pembaharuan itu sampai dalam hidup sehari-hari. Dan firman Tuhan itu jujur bahwa di dalam dunia kerja ada godaannya. Kalau Anda pekerja yang masih dalam tanda kutip ikut orang, ada godaan yang saya sebut secara sederhana, Anda dan saya bekerja asal Bapak senang, asal bos senang, atas Bu atasan senang. Kalau dia senang, masa depan saya terjamin. Kalau dia tidak senang, berarti Tuhan segera datang untuk saya. Penderitaan akan segera terjadi. Dan ini yang diperingatkan saudara-saudara di balik ayat ini. Hai hamba-hamba, terjemahan harafiahnya budak, karena waktu itu kekristenan lahir dan hadir di tengah masyarakat di mana perbudakan itu diterima sebagai sebuah standar sosial. Dan kekristenan tidak melakukan revolusi, menjungkir balikkan, mengubah sistem, tetapi dia datang untuk mewarnai agar relasi tuan dan budak ini dijiwai oleh sesuatu yang berbeda. Makanya dia berkata, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Perhatikan peringatannya, perhatikan godaannya, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia.
Ketika Anda membaca ayat ini, Anda langsung ingat kan? Barangkali Anda ingat teman Anda. Betul itu Pak, si X harus hadir. Dia kalau di kantor suka cari muka. Gak tahu mukanya hilang di mana Pak. Anda mungkin mengatakan itu persis orang itu Pak. Yang bekerja tidak dengan ketulusan. Yang bekerja asal-asalan. Yang penting bos senang, yang penting bapak senang, yang penting ibu senang. Dan diperingatkan, kamu tidak boleh bekerja dengan kepura-puraan seperti ini. Sebagai orang yang tertebus, kamu tidak boleh bekerja untuk mencari muka. Kamu tidak boleh bekerja tanpa ketulusan. Lihat bagaimana kebenaran Injil itu terterjemahkan dalam hidup sehari-hari. Bahwa kamu harus bekerja dengan baik, dengan optimal. Kenapa? Karena engkau bekerja di hadapan Dia yang mengasihi kehidupanmu. Dia juga berbicara tentang pemilik usaha. Kalau orang yang bekerja asal bos senang. Asal bapak ibu atasan senang. Kalau yang pemilik usaha godaannya apa? Beda. Asal cuan senantiasa. Singkatannya kok mirip ya Pak? ABS, ACS. Ya saya buat mirip lah. Supaya Anda boleh mengingatnya. Kalau pemilik usaha godaannya apa? Asal cuan senantiasa. Yang penting untung. Yang penting saya dapat sesuatu. Dan itulah yang ada di balik ayat ini. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Oh, ini sebuah perintah yang baru yang menjadi sesuatu hal yang revolusioner. Orang waktu itu merasa sebagai atasan hidupnya bebas, sak sukanya, sak mauku. Aku bos kok, siapa yang mau ngatur? Tetapi firman Tuhan menegaskan, tuan-tuan berlakulah adil dan jujur. Adil itu memperlakukan orang sebagaimana seharusnya. Jujur itu ya ngomong apa adanya. Jangan berkata situasi ekonomi lagi sulit, perusahaan kita lagi susah. Tetapi Anda pemilik sekeluarga liburan ke Italia. Jangan berkata usaha kita lagi susah, kita ini nggak punya untung loh. Tetapi anak buah Anda setiap kali ngelihat Anda dan keluarga makan selalu di tempat-tempat yang mewah. Ketika Anda punya kuasa, ketika Anda punya uang, ketika Anda punya anak buah, Anda merasa bahwa saya tidak bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan hidupku bagi dia. Tetapi firman Tuhan itu berkata sebaliknya. Berlakulah adil dan jujur. Dan bukankah kalau kita telaah saudara-saudara, asal bos senang, asal cuan senantiasa, adalah ekspresi dari problem lama keberdosaan manusia. Self-centeredness, keterpusatan pada diri. Mari kita ingat kembali saudara-saudara, saya harap Anda semua lulus kelas sekolah minggu. Apa yang dikatakan pertama kali Tuhan kepada Adam ketika dia bertanya, di manakah engkau? Mengapa engkau memakan buah yang kularang? Adam langsung berkata apa? Tuhan, perempuan yang kau berikan itu. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, self-centeredness, keterpusatannya pada diri bukan pada Tuhan, membuat dia melindungi dirinya dan menyalahkan orang lain. Dan kemudian Tuhan minta perempuan itu pertanggungjawabannya, dan perempuan itu berkata apa? Ular itu Tuhan. Kalau ularnya masih bisa ngomong, dia akan berkata, self-centeredness adalah buah pertama dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Menyalahkan orang lain adalah keterampilan yang manusia pelajari pertama dalam sejarah. Jadi kalau suami memarahi istri, istri mengatakan bukan salahku,
aku udah ngomong sama anak-anak. Lalu anak-anak disalahkan, anak-anak kan juga manusia berdosa, dia nggak mau disalahkan. Dia berkata, bukan salahku, aku udah ngomong sama Mbak, pembantu. Ujungnya pembantu yang disalahkan kan, dia nggak bisa ngomong. Tapi karena kesel dia disalahin, dia bisa nginjak anjing peliharaan Anda. Saudara, kita semua struggling dengan ini loh. Karena kita masih ada di dalam proses pengudusan yang terus menerus berlangsung. Kita mengenakan manusia baru di dalam diri. Di dalam Kristus itu kita berjalan menghayati kehidupan yang baru. Sementara dunia ini menggoda kita dengan aneka perilaku yang berpusat pada diri sendiri. Sehingga ketika kita melakukan hal yang benar, kita bisa jadi berpikir, kenapa saya mesti kerja susah-susah ya? Dia cari muka, dia naik jabatan. Saya yang kerja benar-benar gak dilihat sama sekali. Kenapa ya saya harus memperhatikan kesejahteraan pegawaiku ya? Aku kan bos, bisa sesuka hatiku sendiri. Di dunia kerja, ekspresi dari pembaharuan manusia baru yang Kristus lakukan, pasti kita upayakan agar terjemahkan. Keluar dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, diingatkan lagi pada karya Kristus. Ketika anak masih kecil, seingat saya umur 4 atau 5 tahun, dia mulai belajar menggunakan seragam sekolah sendiri. Kalau saya tanya, nak, perlu dibantuin ngancing baju? Enggak, Pak, aku udah bisa, aku udah gede. Jadi saya bilang, oke, Papa mandi dulu ya. Saya masuk ke kamar mandi, saya tutup pintunya, kemudian terdengar suara, Pa, sambil dikotok-kotok. Pa, lubangnya kurang 1, Pa. Lubangnya kurang 1. Cutter di mana, Pak? Gunting di mana, Pak? Saya bilang, tenang nak, tenang. Saya pakai lagi baju saya dan saya lihat. Anda yang orang punya anak pasti Anda tahu. Kenapa dia bilang lubangnya kurang 1, saudara? Ya? Salah ya? Kelewatan ya? Kancing pertama ditaruh lubang kedua, gitu ya. Yang pertama sudah salah. Tetapi apakah salah pertama menyebabkan kancing kedua, ketiga nggak bisa masuk? Kedua dan ketiga bisa masuk. Sementara nggak ada problem. Tapi begitu kancing terakhir, lubangnya hilang, Pak. Ayo buat lubang lagi. Saya bilang sama anak saya, tutup matamu. Kenapa? Karena Papa mau doing magic. Ya sulap. Tutup matamu. Dan Anda tahu kan apa yang harus saya lakukan? Saya membuat lubang yang baru di kemeja anak saya? Enggak. Saya harus nyopotin semuanya. Sampai kancing yang pertama, yang terutama harus di lubang yang tepat. Dan begitu selanjutnya saya beresin. Saya bilang, buka mata nak. Dia lihat. Papa hebat. Kok bisa ya? Saudara, ada banyak kekeliruan yang ketika itu terjadi beberapa saat nggak ada masalah. Sampai kemudian sesuatu yang besar terjadi dan kita tahu kesalahannya itu fatal, kesalahannya itu dari awal. Self-centeredness sebagai pergumulan kita itu harus dimulai lagi kalau mau diperbaiki dari awal. Dari menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan ketika berbicara tentang pekerjaan, dia tidak mengatakan, pegawaimu kurang jujur ya.
Ayo dikasih latihan motivasi. Oh bosmu kurang murah hati ya. Ayo diajak melihat kesengsaraan orang lain. Tidak, jawaban firman Tuhan adalah self-centeredness ini harus dilawan dengan sesuatu yang fundamental sebagai langkah awal. Kembali menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama. Bekerjalah bagi Tuhan dan karena takut akan Tuhan. Takut dalam arti menghormati apa yang telah Tuhan lakukan. Apa yang telah Kristus perbuat dengan kehidupannya. Menghargai suara dan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Self-centeredness sebagai buah dari keberdosaan tidak bisa dilatih dengan pelatihan, motivasi, dan banyak hal lain. Self-centeredness dan segala manifestasinya harus dilawan dengan satu hal yang mendasar. Keterarahan hati dan pikiran untuk melihat bahwa Tuhan itu telah bekerja. Telah memberikan putranya, telah memberikan Roh Kudus yang menyertai. Dan kesadaran itu, keterpusatan kepada Kristus itu yang diperjuangkan dengan pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Makanya kemudian diberi petunjuk, hai manusia baru, orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan. Kalau kamu bekerja, lakukanlah dengan tulus hati. Tulus hati artinya enggak punya motivasi yang campuran. Gak punya motivasi yang aneh-aneh dan takut akan Tuhan. Kesadaran bahwa kita ini hidup di dalam kehadiran Tuhan. Kesadaran bahwa Tuhan bukan hanya memperhatikan ketika kita di sekitar altar, tetapi juga ketika kita di pasar, di hidup sehari-hari. Kesadaran bahwa kita hidup dalam pantauan Tuhan. Seorang teman bercerita, Pak, di tempat kami, helm kalau ditaruh di luar hilang, Pak. Jadi ada 50-60 pegawai, saya sediakan rak khusus tempat helm di situ, Pak. Juga meja, supaya nggak hilang. Tetapi setelah di dalam pun, sering kejadian helm tertukar dalam tanda kutip. Yang hilang selalu yang murah atau yang mahal? Yang mahal. Kayaknya saya tahu nih Bapak Ibu menjawab dengan cepat nih. Agak mencurigakan nih gitu. Kemudian dia lakukan apa setelah berapa kali pegawainya mengeluh helm yang mahal hilang. Dia pasang CCTV dan dia umumin. Ini pasang CCTV untuk memastikan Anda mengambil helm yang benar. Dan ini video yang mau saya perlihatkan ke Pak WP, ini rekaman CCTV Pak. Ada kejadian lucu. Saya lihat saudara-saudara di situ ada seorang yang pulang kayaknya atau keluar dan dia mengambil satu helm, kelihatan bagus dan dia berjalan keluar. Sedetik dia melewati pintu itu, tiba-tiba dia kembali. Dia membawa helm itu, tidak meletakkannya di tempat tadi, tetapi mendekati CCTV sambil diangkat. Anda tahu maksudnya kan? Dan setelah diangkat itu ditaruh di tempat yang seharusnya, baru kemudian dia mengambil helmnya yang kayak helm proyek itu. Artinya apa? Dia tadi lupa bahwa hidupnya diawasi CCTV. Udah niat maling terus dia ingat, oh CCTV. Oke, kita tunjukin bukti, aku bertobat, aku menyesal. Taruh yang seharusnya. Saudara, kesadaran seperti ini yang diharapkan dengan kemudian berkata, bekerjalah dengan tulus hati, enggak punya motif apapun. Karena apa? Karena takut, karena hormat di hadapan Dia yang melihat. Dan bagi mereka yang punya usaha juga diberi catatan. Ingatlah bahwa kamu juga mempunyai Tuhan di surga.
Kamu jangan merasa bahwa kamu bos bisa sesukamu, bisa semaumu. Ingat kamu mempunyai Tuhan yang hidup dan matimu ditentukan oleh Tuhan itu. Dia tidak terlihat tapi dia menguasai kehidupanmu. Dan Tuhanmu itu adalah Bapamu yang di sorga. Bapa yang di sorga yang karena kasihnya mengutus Yesus mati bagimu. Dan rohnya menyertai hidupmu. Selalu ingat siapa dirimu. Baik kepada Anda dan saya yang bekerja. Atau Anda dan saya yang mempunyai usaha. Ingat siapapun diri kita. Apapun juga yang kamu perbuat. Sebuah konsep hidup yang total, yang tidak memisahkan. Ini di dunia bisnis Pak, gak bisa jujur gak hidup. Ini di dunia gereja, di dalam kesadaran akan hadirat Tuhan Pak. Saya harus apa adanya, jujur dan tulus. Tidak. Kita tidak hidup dalam dualisme yang seperti itu. Penebusan dan pengorbanan Kristus menyatukan kita untuk mempersembahkan hidup utuh. Entah di altar, entah di pasar, apapun juga yang kamu perbuat. Apa saja, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Digunakan kata seperti karena seringkali dan dalam banyak kesempatan kita tidak bisa merasakan hadiratnya. Yang ada atasan kita, yang ada rekan kita, yang ada bawahan kita, yang ada sesama manusia, kita diingatkan kualitasnya adalah kualitas mengingat untuk Tuhan. Dan di hadapan Tuhan kita nggak bisa sembrono atau seenaknya diri kita. Seorang rekan baik meninggal bertahun yang lalu. Seiring dengan meninggalnya dia, usaha mereka hancur berantakan. Dulu kalau saya main ke rumah mereka, ruang tamu mereka itu segede ruang ibadah ini loh. Saya nggak tahu ruang tamu mereka yang gede atau ruang ibadah ini yang terlalu kecil. Bayangin ruang tamu beneran. Itu segede ini. Anda bisa main pingpong, badminton, 3-on-3 basket. Anda bisa apa saja, segede itu. Rumah utama dari pintu masuk jauh seperti naik angkot 2 kali. Gede banget rumahnya. Dan karena rentetan masalah itu sang suami meninggal, usaha hancur berantakan. Mereka, ibu dan 2 anaknya harus tinggal di dalam satu rumah yang cuman segitu tuh. Dari keyboard itu. Itu pun bukan punya mereka, itu pun punya pembantu mereka yang lama. Mereka nggak bisa bayar, nggak bisa nggaji, pembantunya dengan murah hati bilang, ibu tinggal aja sama anak-anak bersama dengan saya. Dan ada warung perancangan kecil yang mereka buka di situ, yang jualan macam-macam. Dan saya mengunjungi si ibu di situ. Dulu rambutnya disasak rapi, dulu selalu ada perhiasan, udah mirip pohon Natal yang berjalan. Sekarang kerutan itu nampak, rambut nggak karuan. Karena dia harus bekerja. Jaga toko meracangan itu. Dan ketika saya kunjungi, saya tanya, kabar ibu gimana? Dia berkata, baik Pak WP, tapi tampilan saya nggak baik ya. Ya udah Bu, nggak apa-apa, soal tampilan mah nggak masalah, yang penting ibu baik. Ada yang mau ibu ceritakan? Gitu ya. Terus dia bilang gini, saya tahu maksudnya Pak WP apa, nanya itu. Bapak kan lagi nyari ilustrasi khotbah kan. Ya kalau ibu berkenan saya ceritakan. Kalau ibu gak berkenan tetap saya ceritakan. Enggak, saya bilang kalau ibu gak berkenan saya juga gak cerita. Nah terus dia bilang gini, saya ada pengalaman bersama Tuhan Pak. Boleh dijadikan ilustrasi khotbah. Sebentar Bu, kenapa Pak? Saya rekam dulu ya. Terus saya dengerin dia ngomong gini. Pak,
Beberapa waktu yang lalu kan karena saya pengen dapat keuntungan yang lebih banyak, saya itu kan beli telur beberapa peti kan ya Pak. Saya beli tuh, saya bayar langsung tuh. Ya saya masih pemula dalam usaha, saya nggak tahu kalau masih bisa apalah istilahnya, tapi waktu itu sudah saya beli langsung. Dan telur itu kan ada expired date-nya kan saudara. Ya, bukan di telurnya dibalik itu produksi ayam ini expired date, enggak kan, tapi ada kan. Kadang ada di kemasan, kadang kalau telur peti ya di luar itu udah ada daya tahannya sampai batas tertentu dan kemudian rusak dan membusuk kan. Nah saya pede Pak WP, saya merasa ini barang akan laku. Tetapi betapa kagetnya saya ketika seminggu sebelum itu saya perkirakan akan rusak umurnya, itu stoknya masih banyak Pak. Sampai saya bilang sama anak-anak, makan telur baik untuk kesehatan. Makan yang banyak, baik untuk kesehatanmu. Yang terjadi bukan sehat Pak, bentol-bentol udah gitu ya. Tapi saya pengen mengurangi kerugian saya. Dan Pak WP tahu nggak? Pertama kali di dalam hidup saya berdoa dengan serius. Saya bilang Tuhan tolong ya supaya ini bisa laku. Kalau nggak laku saya rugi besar. Saya minta anak-anak juga berdoa Pak. Tetapi nggak semua seperti yang kami doakan Pak. Pembeli datang 1 dan 2, 1 dan 2 sehingga kurang lebih 3-4 hari menjelang telur itu busuk. Sore itu saya udah putus asa. Saya tutup pintu warung kecil ini Pak, saya kunci, saya mau masuk ke rumah. Tiba-tiba saya mendengar langkah kaki orang, saya lihat seorang pria bertanya, situ jual telur kan? Situ jual telur kan? Aku butuh telur nih, aku butuh telur. Wah hati saya berkata, puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Saya buka lagi Pak warung kecil itu. Dia ngelihat tumpukan peti telur ini dan dia berkata, syukur masih ada ya. Hati saya sudah berkata, inilah doa yang terjawab. Mujizat itu nyata Pak. Tapi sejenak kemudian dia bertanya, ini masih bagus kan? Pertanyaannya menghunjam hati saya. Saya jawab apa ya Pak? Kalau saya jawab ini 3-4 hari lagi busuk rusak. Bapak Ibu bisa ngira apa yang akan terjadi kan? Tetapi kalau saya nggak jawab, saya nggak tenang. Kalau saya bohong apalagi hati nurani saya nggak tenang. Lihat saya diam, dia nanya, kondisi telur ini bagaimana? Coba kalau Bapak Ibu ada di dalam posisi si ibu itu. Bapak Ibu jawab apa? Saya scan dulu. 57% berkata, diem aja Pak. Deloken dewe. Cekan dewe. Saya diam Pak. Terus dia nanya sekali lagi saya tanya, ini telur masih baik atau enggak? Saya kayak orang ngelamun gitu loh Pak. Pertanyaan gampang jawabannya kok susah ya. Dan saya jawab, kayaknya umurnya nggak akan lama lagi ya. 3-4 hari ini akan rusak. Kalau kamu mau beli apalagi dalam jumlah yang banyak, tolong gunakan segera. Nggak bisa disimpan lebih lama lagi. Saudara kalau dengar jawaban ini, kalau adegannya sinetron Indonesia, di zoom in kepada bapaknya segini, lalu si bapak berkata, apa? Dan setelah saya katakan itu saya lega Pak WP.
Tapi deg-degan. Kenapa sekarang si bapak lagi diem juga? Lalu dia berkata, oh begitu. Dalam hati saya, mati saya. Kalau begitu ya udah. Saya ambil semua ya. Karena saya butuhnya memang hari ini. Supplier yang biasa ngasih ke tempat saya bikin kue, hari ini nggak datang, tak kontak nggak bisa, butuh telur segera. Wah, waktu dengar jawaban itu saya pengen salto di udara, Pak. Saya ngerasa sungguh Tuhan menjawab, sungguh Tuhan beri jalan dan yang lainnya. Tetapi satu hal saya tahu Pak WP. Saya nggak mau berkat. Saya mau taat. Sedetik sebelum saya menjawab apa adanya itu, saya melirik salib kecil yang ada di toko saya, di warung saya. Saya tahu saya sudah mendapatkan berkat terhebat. Kristus mati, menyelesaikan dosa saya, menopang hidup saya. Saya hidup di hadiratnya. Masa berani saya berbohong? Saya tidak mau berkat, saya mau taat. Dan setelah saya bantu itu Pak WP, tiba-tiba dia berkata begini. Saya lihat-lihat kamu orangnya jujur ya. Udah terbukti tadi. Kemudian dia ambil satu telur, dipecahin. Kamu ngomong bener, ini umurnya pendek. Kamu jujur. Ya udahlah, daripada aku pusing urusan dengan supplierku yang berkali-kali bohong, tidak tepat waktu. Minggu berikutnya tak ambil aja semua dari kamu ya. Wah, waktu mendengar kalimat itu saya ingin berkata, yes, salto di udara. Saya kumpulin anak saya, kita ibadah pengucapan syukur nak. Tapi satu hal yang saya tahu, kalaupun itu tidak terjadi, enggak apa-apa. Kalaupun saya harus rugi, it's okay. Saya mau taat. Apapun yang terjadi. Karena saya sudah dapat berkat terbesar Kristus bagi hidup saya. Saudara, kita harus melihat pekerjaan kita dengan cara yang berbeda. Ini bukan sekedar sarana untuk mencari nafkah. Kita butuh nafkah, kita butuh uang. Ya, ini bukan sekedar sarana untuk pengembangan diri. Kita perlu lebih maju, kita perlu lebih hebat. Betul. Tetapi di atas itu semua, pekerjaan adalah sebuah calling, sebuah panggilan untuk membawa Kristus yang sudah menguasai hidup kita, Injilnya yang sudah menguasai hidup kita, sudah mengubahkan hidup kita ke dalam dunia kerja yang masih dikuasai oleh dosa dan segala self-centeredness itu. Untuk menjadi etalase bahwa ini yang bisa Kristus lakukan, yang berbeda dari dunia. Untuk sungguh-sungguh menjadi garam dan terang. Orang yang telah terselamatkan akan melihat pekerjaannya sebagai sarana penyembahannya. Dan kalau pekerjaan dilihat sebagai sarana penyembahan, maka sikap terbaik, produk terbaik, kinerja terbaik yang diberikan seolah untuk manusia. Tetapi sebenarnya kita tahu kita memberi bagi Kristus yang sudah mati bagi kita. Kristus mati bagi kita. Supaya kita tidak hidup menuruti dosa dan segala hawa nafsunya. Dia mati bagi kita. Supaya kita hidup baginya. Maka hiduplah sebagai orang yang telah tertebus. Baik di altar ini, di dalam ibadah ini, ataupun di pasar, dalam hidup sesehari.
hiduplah sebagai orang yang telah tertebus.